masing-masing regu. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara. Komando, saya ambil alih. Seluruhnya, siap, gerak! Laporan masing-masing regu. Tim BMK, lapor. Tim BMK dengan jumlah 10 orang siap melaksanakan tugas. Laporan selesai. Lapor. Tim PBBD berjumlah 5 orang siap melaksanakan tugas. Lapor. Regu mengaman dokumen dengan jumlah 8 orang siap melaksanakan tugas. Lapor. Regu pengaman area jumlah 6 personil siap melaksanakan tugas. Lapor, regu pengaman personil jumlah 4 orang siap melaksanakan tugas. Lapor. Regu penanganan limbah jumlah 5 personil siap melaksanakan tugas. Laporan saya terima. Seluruhnya, cepat, gerak! Pembina upacara memasuki tempat upacara. Pasukan disiapkan. Seluruhnya, siap, gerak! Penghormatan kepada pemimpin upacara. Muda, pembina upacara, hormat, gerak! Gerak, gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pak, yang berdiri tanggal 1 Oktober tahun 2015 siap laksanakan. 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 Amanat pembina upacara. Pasukan diistirahatkan. Istirahat cepat, gerak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat serta ridhonya sehingga pada pagi ini kita bisa melaksanakan latihan tanggap darurat di PLTA ini. Untuk itu dari semua anggota, semua personil rela meluangkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan ini walaupun dalam kondisi libur Pak ya, ada yang libur, ada yang masuk, tapi alhamdulillah semuanya berkenan hadir di acara ini. Yang biasanya berarti boleh dikatakan abnormal. Satu contoh apa? Darurat yang kita maksud adalah terjadinya huru hara, terjadinya gempa atau yang lain-lain, dan juga terjadinya kebakaran. Kemarin ada informasi di BB saya terima dari rekan-rekan itu terjadi kebakaran di Polda Jawa Tengah ya Pak Wahyu ya, Yogyakarta kemarin terjadi kebakaran di sana. Nah, untuk itu kita dilatih tanggap darurat itu harapannya apabila terjadi, mudah-mudahan nggak akan terjadi Pak. Apabila terjadi kita diharapkan cepat respect terhadap kondisi yang abnormal itu. Itu tujuannya adalah untuk refresh dari kondisi yang sudah kita terlatih supaya kita nggak lupa direfresh lagi, dilatih lagi. Targetnya adalah menjadi tenaga yang profesional dalam terkait menangani hal tanggap darurat. Sekali lagi, nanti saya mohon di dalam latihan ini Bapak-bapak betul-betul serius dan akan menghasilkan hasil yang nanti manfaatnya Bapak-bapak sekalian yang bisa merasakan, bisa memetik buahnya, dan nanti imbasnya, efeknya juga terhadap PLTA ini. Saya kira itu yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembina upacara meninggalkan tempat upacara.
pasukan disiapkan. Siap, gerak. Pemimpin upacara membubarkan pasukan dan dilanjutkan pelaksanaan pelatihan PPGD. Tanpa penghormatan umum, bubar, jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah Bapak hari ini sehat, Pak? Siap. Apakah Bapak hari ini sehat, Pak? Siap. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Kondisinya oke, Pak, hari ini, Pak. Oke, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Syukur alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul dalam rangka pelatihan tanggap darurat yang setiap tahun itu selalu dilaksanakan rutin, dan kebetulan hari ini sebenarnya agak molor ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, selamat datang Pak Agus sama Pak Hanif. Kita bergabung dengan rekan-rekan PLTA Linyi dalam rangka nanti adalah penyampaian materi terkait sama PPGD ya Pak. Oke. Tentunya di dalam pelatihan tanggap darurat itu adalah mempunyai maksud dan tujuan. Tujuannya adalah kita merefresh kembali apa yang telah kita lakukan yang dahulu, dengan harapan adalah supaya kita terlatih dan pada tujuan akhirnya, pada endingnya adalah kita menjadi tenaga yang profesional dalam penanganan kondisi darurat. Itu saya kira. Untuk menyingkat waktu supaya nanti kita nggak panjang lebar, masalahnya Pak Agus sama Pak Hanif nanti banyak yang harus disampaikan ya Pak Agus ya, supaya nanti tidak berkepanjangan. Dari saya akhiri sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Masih begini Pak. Selamat pagi. Pagi. Ya, itu. Dengan selamat pagi yang sudah disampaikan, orangnya di sini, wajahnya di sini, pikirannya di sini, tidak kemana-mana. Sementara saya yakin sudah tertata jadwal ini, berarti semua kondisinya di sini, tidak kemana-mana. Kalau kondisinya nanti kemana-mana, repot ini. Ketika nanti pegang jalur pernapasan, yang dipegang hanya hidungnya saja. Nah, jadi harapannya orangnya di sini, pikirannya di sini, wajahnya di sini, gitu ya. Saya mengambil materi terkait gagal jantung dan gagal napas. Masih nomor 1 di dunia. Jadi masih nomor urutan pertama tentang meninggalnya seseorang karena gagal jantung. Ini urutan pertama. Sedangkan di Indonesia, khususnya di Jawa, lebih khusus lagi di daerah Jegu ini, hal seperti itu masih belum menjadi pilihan yang pertama, atau belum menjadi urutan yang pertama ketika seseorang meninggal karena gagal jantung. Karena masih banyak di sekitar panjenengan itu ketika orang gagal jantung ini masih bilangnya wis wayahe mati. Wong tau mau tak jagongannya kene, paling kena angin duduk. Masih begitu Pak? Masih begitu ya? Angin nunggu. Ya, angin duduk. Jadi dengan angin duduk akhirnya meninggal. Jadi pada prinsipnya Bapak sekalian, yang jenengan wastani angin duduk yang dibilang gagal jantung, itu yang sekarang sekali lagi masih nomor 1 urutan meninggalnya seseorang karena ini terlambatnya memberikan pertolongan. Sekarang paling tidak kita mengenal dulu yang dimaksud gagal jantung itu seperti apa sih, gitu ya. Nanti kalau misalkan sekarang atau biasanya yang belum ada tanda-tanda ginjal ini lama waktunya, bisa setengah tahun, bisa setahun gitu, kadang-kadang dilupakan.
Nanti kalau sudah mulai dekat 3 bulan sekali, berarti itu sudah harus dokter. Mati. Sudah harus dokter. Jadi Bapak dan Mbak sekalian yang sudah merasakan itu berarti harus segera konsul ke dokter. Ya, itu tanda-tandanya. Jadi terasa nyeri di dada sebelah kiri. Dada sebelah kiri. Nanti kalau sudah jantung koroner dan sudah divonis sama dokter tanda-tanda gagal ginjal, itu berarti Anda akan sering memegang dada kiri terus membungkuk. Nyamannya begitu. Beda kalau Bapak tidur terus posisinya miring ke kiri. Misalkan 24 jam tidur, bacot banyak 24 jam tidur. Ya, misalkan 6 jam atau 3 jam tidur miring ke kiri, terus nanti terasa sakit itu beda. Ya, bukan tanda-tanda gagal jantung. Ya. Karena posisinya tertekan. Jadi memang lebih nyaman tidurnya terlentang. Lebih nyaman terlentang, tapi tergantung jenengan galau atau tidak. Biasanya kalau galau itu mesti arahnya miring, entah ke kanan atau entah ke kiri. Gitu ya. Kalau terlentang memang siap. Gentengnya bocor, Pak. Kalau terlentang memang sudah siap. Apa hubungannya genteng kan? Oke, Bapak. Terus tadi disampaikan Mas Sinten? Tumiran. Mas Tumiran. Jantung dimulai memompa darah ke paru-paru. Jadi sementara belum ada hubungannya. Paru-paru. Tapi paru-paru ini Jantung ini ya memang saya saling berkait di dalam tubuh, tapi pekerjaannya berbeda-beda. Kalau Pak jantungnya ini berhubungan, Pak. bukan ya? Khusus ini aja. Berarti sudah bocor ke situ ya? Ya sering harus ada temannya kemana-mana. Karena sudah mati nanti ada kelainan di dalam. Ini kudonya begitu Pak. Jadi paru-paru itu fungsi dan tugasnya terkait dengan pernafasan. Nanti ada gandengannya memang. Ketika seseorang tidak bernafas, itu mati nomor. Yo mati lek suwi. Ketika orang tidak bernafas, mati nomor boten. Tapi lek mboten lek suwi mati. Aku mek tekone bernafas itu mati nomor boten. Sorry, tidak bernafas itu mati nomor boten. Mati. Boten. Mati. Tahan napas dina sewengi. Tidak bernafas. Pertanyaannya tidak bernafas itu mati atau tidak? Jawabannya ada yang tidak, ada yang mati. Terus kalau gagal jantung itu mati apa tidak? Mati jantungnya ra. Tidak, Pak. Suwi. Proses lah ya urung. Gagal jantung tidak mati, tapi mendekati mati. Mati. Kalau gagal jantung itu belum mati, Pak. Gagal jantung. Kalau ya. Tapi mendekati mati, Dos. Kalau itu tadi ngomongnya proses, ngomongkan proses. Burung tidak sih pas mana orang mati. Podo-podo 15 menitnya. Berhenti nafas 15 menit, mati nomor boten. Lek kula mati di bulan ini.